Sengketa wilayah antara Indonesia-Australia terkait pulau pasir di selatan Nusa Tenggara Timur atau NTT, kembali menjadi perhatian setelah warga adat Laut Timor mengancam akan menuntut Canberra soal klaim atas pulau tersebut. Sengketa RI Australia soal pulau pasir ini sebenarnya sudah terjadi sejak 1974 ketika Canberra, Jakarta, menandatangani nota kesepahaman MOU soal batas wilayah teritorial. Saat itu, Australia cepat-cepat mengklaim pulau pasir sebagai miliknya dan hingga kini menjadi sengketa dengan RI. Pulau pasir terdiri dari beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni. Australia menyebut klaster pulau ini sebagai Kepulauan Ashmore and Cartier. Pulau pasir terletak sekitar 170 km dari Pulau Rote NTT, dan 320 km dari pantai barat Laut Australia. Pemerintah Australia melalui lembaganya Geoscience Australia pun mengakui bahwa kedekatan Pulau Pasir, Ashmore Cartier, ini dengan Indonesia menjadi sumber utama sengketa. Kedekatan dengan teritori Indonesia telah menyebabkan pulau ini menjadi subjek diskusi resmi bersama pada beberapa tahun terakhir ini, bunyi pernyataan Australia dalam situs tersebut. Melansir antara, sengketa Pulau Pasir memang tidak terlalu dikenal orang Indonesia karena sengketa ini tidak sebesar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan atau Blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia. Berdasarkan sejarah prekolonial, klaster Pulau Pasir merupakan wilayah integral Indonesia. Klaim itu berdasarkan sejarah di mana pulau tersebut kerap menjadi tempat transit para nelayan Indonesia di lepas perairan. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana TW Tades menganggap antara Indonesia-Australia pada 1974 itu pun sebuah kesalahan besar. Secara tidak langsung, Indonesia memberikan Pulau Pasir kepada Australia. Ini menjadi masalah hari ini, kata Tades. Berikut adalah dua kekayaan yang dimiliki Pulau Pasir. 1. Minyak dan gas. Sejumlah ahli memperkirakan Pulau Pasir dan perairan di sekitarnya menimbun harta karun, berupa cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Eksplorasi minyak dan gas juga ditemukan di kawasan itu. Oleh karena itu, Yayasan Peduli Timur Barat, YPTB bersama Australian Jubilee Research Centre pada September tahun 2022 mendesak Australia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan Pulau Pasir. Mereka khawatir peristiwa pada 2009 terulang ketika satu kilang minyak Montara meledak dan memusnahkan ratusan hektar rumput laut para nelayan. Selain itu, jumlah tangkapan ikan mengalami penurunan. Beberapa nelayan dan anak-anaknya terluka dan meninggal dunia akibat terkena minyak yang mengalir deras ke perairan NTT. Beberapa wilayah, seperti perairan Laut Timor dan Pulau Pasir, juga diketahui memiliki potensi gas alam dan minyak yang diperkirakan mencapai 5 juta barel. Klaim sepihak atas Pulau Pasir oleh Australia diduga disebabkan oleh aspirasi negara tersebut untuk menguasai migas di kawasan tersebut. Hal ini terbukti setelah penandatanganan MOU pada tahun 1974 ketika Australia bergerak cepat dengan menggandeng kontraktor migas Australia, Woodside, untuk meneliti kandungan minyak di daerah tersebut dan kemudian menemukan potensinya. Pemegang amanat hak rakyat masyarakat hukum adat di Laut Timor, termasuk yang berada di gugusan Pulau Pasir, Ferdi Tanoni, mendesak pemerintah pusat untuk serius menangani persoalan garis batas laut di Pulau Pasir, karena kawasan tersebut rawan bencana perselisihan pasalnya. Potensi kawasan tersebut mampu menopang perekonomian negara, mengingat hingga saat ini perjanjian yang ditandatangani sejak tahun 1974 tersebut belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia. Dengan menguasai gugusan Pulau Pasir, menurut Tanoni, Provinsi NTT berpeluang meningkatkan pendapatan daerah dan negara berdasarkan potensinya yang sangat besar. 2. Keanekaragaman hayati. Tak hanya sumber daya mineral, gugusan Pulau Pasir juga memiliki keanekaragaman spesies dan habitat yang melimpah dengan 14 jenis ular laut, 433 jenis moluska, 70 jenis ikan yang teridentifikasi di daerah tersebut, serta 255 jenis terumbu karang. Gugusan Pulau Pasir ini juga menjadi area bertelur penyu dan populasi burung yang bermigrasi. Binatang seperti dugong, berbagai cetacean, dan hiu paus pun kerap terlihat secara teratur di sekitar karang. Salah satu gugus Pulau Pasir yang disebut Australia sebagai Pulau Cartier juga memiliki ekosistem yang unik dan rentan.
Jenis terumbu karang di sekitarnya pun sangat beragam termasuk 547 spesies ikan yang teridentifikasi, yang mewakili sekitar 16% spesies ikan Australia. Komunitas tumbuhan di Pulau Pasir sebagian besar berupa semak belukar dan herba, dengan pertumbuhan yang subur selama musim hujan. Untuk melindungi terumbu karang, pemerintah Australia selama ini mendeklarasikan cagar alam nasional terumbu karang pada 1983, menurut Geoscience Australia.